Let's move to another story. Cobaan juga tengah menerpa hubungan Jessica Iskandar dan Richard Kylie yang tinggal selangkah lagi menuju pernikahan. Kabar putus hubungan Jedar dan Richard masih menjadi misteri karena baik Jedar maupun Richard memilih bungkam seakan tidak mau memperkeruh suasana. Namun yang menjadi pertanyaan besar warganet adalah sindiran Erik Iskandar, kakak Jedar di sosmed yang diduga ditujukan untuk Richard. It's getting complicated. Pemirsa, kabar putusnya hubungan asmara Jessica Iskandar dengan model tampan Richard Kyle semakin menjadi sorotan dan perbincangan publik. Berawal dari Erik Iskandar, kakak dari wanita yang akrab disapa Jedar itu beberapa kali meluapkan kekesalan di akun Instagram. Sejak sang adik didiagnosa penyakit hipertiroid, Erik kerap menulis status untuk sosok yang disebutnya parasit. Dari unggahan tersebut, tidak sedikit yang menduga kalau Erik sedang menyindir kekasih Jedar. Terlebih Jedar dan Richard yang biasanya terlihat mesra dan kerap mengunggah momen bersama, terlihat sudah jarang bersama. Dugaan warganet semakin kuat saat diketahui Jedar dan Richard sudah saling unfollow akun Instagram. Hingga saat ini belum diketahui penyebab Jedar dan Richard saling unfollow di media sosial. Bahkan kabar panas soal keduanya terancam batal menikah pun juga belum terkonfirmasi. Saat ditemui oleh tim kami, Jedar memilih tidak berkomentar. Sama halnya dengan Jedar, Richard juga memilih untuk diam. Benarkah postingan Erik terkait sindiran yang diduga publik diarahkan untuk Richard menyulut amarah Richard hingga membuatnya cekcok dengan Jedar, dan akhirnya Richard memilih untuk menghindar dari awak media saat ingin dikonfirmasi. Ya, kabur. Ya, sindiran kakak kandung Jedar pada seseorang terus berlangsung. Yang terbaru di akun Instagram miliknya, Erik mengunggah postingan bersama Jedar yang sedang asik joget aplikasi kekinian. Namun yang bikin publik salah fokus lantaran caption Erik yang cukup panjang. Isinya berupa sindiran keras untuk seseorang yang sudah menyakiti adiknya. Benarkah lagi-lagi sindiran tersebut diduga ditujukan Erik untuk Richard Kyle? Dalam captionnya Erik menulis, akan selalu mendukung Jedar. Tak hanya itu, Erik juga meminta sang adik untuk belajar dari kesalahannya. Ia pun kembali menyebut sosok yang menyakiti Jedar hanya numpang lewat dan mengambil keuntungan. Hingga saat ini banyak warganet yang menduga sindiran keras itu untuk Richard. Terlebih sejak Jedar sakit, Richard tidak pernah mendampingi Jedar. Bahkan lagi-lagi Jedar didampingi oleh sang kakak saat berobat. Tak heran banyak warganet yang memuji kekompakan dan ketulusan sayang Erik kepada sang adik. Perihal asmara, Jedar memang terbilang wanita yang tangguh dan kuat. Sebelum bersama Richard, Jedar pernah menjadi sosok yang tersakiti dan ditinggal oleh pujaan hati.
Bahkan Jedar harus berjuang menjadi single parent. Butuh waktu lama untuk Jedar akhirnya bisa menjalin cinta lagi dan percaya kepada Richard. Hal tersebut diungkap Jedar saat ngobrol di channel YouTube milik Melanie Ricardo. Setelah batal nikah, bukan batal kawin ya guys, batal nikah, ya sekarang batal untuk sementara waktu menjadi ratu di hatinya Richard Kyle. Sekarang kalau gue lihat tuh kayaknya jadi ratu TikTok ya, Bu. Ya, first of all, I'm very happy, super grateful melihat perjalanan JJ. Sorry banget nih J ya, jatuh bangun ibarat kalau kata lagunya Christina, untuk bisa bangun aku mengejarmu, mencari bule yang betul-betul cocok dengan hati kamu. Mencari bule ya. Jadi apa dari si Richard Kyle sampai akhirnya lu pasti punya trauma dong, must be have baggage karena buat gue perjalanan cinta lu tuh lumayan complicated sih. Lumayan gitu. ya. Itu tuh aku yang kemarin kan sempat trauma tuh, mungkin kalian juga tahu kan. Prosesnya juga panjang dan benar. Banyak air mata gitu kan. Iya. Terus memutuskannya kembali adalah saat itu tuh aku tuh cuma cinta sama anak aku gitu. Iya. Cuma sayang sama dia doang. 3 tahun menjadi ibu sekaligus ayah. Tetap pasti ada sosok yang kurang gitu. Apalagi anak ini tuh kan anak laki aktif gitu. Terus aku tuh limited banget waktunya. Aku juga bukan berarti aku cari pasangan as a babysitter ya, tapi aku tuh butuh sosok pendamping yang bisa mengisi kekosongan itu gitu. Aku nggak bisa gini terus gitu. Kalaupun aku trauma, mau memaksakan diri sendiri aja bisa-bisa aja sebenarnya. Cuma buat kamu pribadi. Buat aku pribadi bisa. Sebelum aku move on itu aku harus ikhlas, memaafkan. Aku harus punya rasa cinta yang tulus, itu datang kembali dulu. Sebelum aku memutuskan untuk jatuh cinta sama orang lain atau membuka diri bersama orang lain lagi gitu. Jadi dari yang punya masa yang nggak enak itu akhirnya aku lupain, akhirnya aku memaafkan dia, memaafkan diri aku yang udah salah gitu. Terus aku juga berpikir untuk oke, aku akan memaafkan. Ketika memaafkan kan kita jadi bisa menjalani hidup lagi kan. Jadi sejak saat itu pun aku berpikir oke, aku harus memaafkan, aku harus mengikhlaskan, aku harus membuka diri lagi dengan tulus. Tapi sebelum itu juga mulai mencintai diri sendiri dulu gitu, karena kan aku berpikir oke, gue nggak mungkin mencintai orang lain sebelum gue mencintai diriku.